Halo dulur-dulur semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini ya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kue yang enak lezat, yang cuman diaduk-aduk saja dan tidak memakai mixer dulur-dulur. Ini bahan-bahannya ya dulur-dulur, sudah saya video tapi maaf ya telurnya tidak saya video. Setelah kita siapkan semua bahannya, mari kita campur semua bahan kering lalu kita ayak ya biar tidak ada yang menggerindil atau yang menggumpal dan tercampur rata. Karena ada beberapa tepung coklat yang sering menggumpal ya dulur-dulur, harus diayak-ayak seperti ini dan juga untuk menghindari bahan yang tidak tercampur rata. Setelah itu kita siapkan gulanya dan juga kita kasih telur 2 ya. Telurnya kurang lebih 75 gram dulur-dulur per piecesnya ya. Itu berat telur yang sering saya gunakan, menurut saya pas, tidak kelebihan dan tidak kurang saat saya menggunakan di setiap cake atau bolu yang saya adon dulur-dulur. Kita aduk-aduk terus sampai gulanya benar-benar larut ya dulur-dulur. Kalau gulanya larut nanti hasil shiningnya pasti akan bagus, glowing, dan nanti tampilannya akan cantik sekali. Di proses inilah yang akan menentukan shiningnya akan muncul atau enggak. Jadi kita harus sabar ya, harus benar-benar larut. Setelah gulanya larut, kita siapkan untuk coklat bloknya dan juga minyak dan juga mentega. Lalu kita akan steam sampai coklatnya larut. Setelah coklatnya larut, nanti kita masukkan ke adonan telur dan gula yang sudah kita aduk tadi ya. Kita lakukan secara bertahap, jangan langsung semuanya ya. Dan saat kita memasukkan lelehan coklat ini ke dalam adonan telur dan gula harus dalam keadaan hangat. Kita aduk-aduk terus seperti kehidupan kita yang diaduk-aduk biar kuat, biar tahan banting, tahan uji dalam keadaan apapun ya. Di saat proses ini memang amat berat dulur-dulur, lama-lama ya, tetap diaduk terus biar tercampur rata. Lalu kita tuangkan lagi sisa adonan yang tadi. Terus kita aduk-aduk menggunakan sedikit tenaga ya, memang ini agak berat sekali di proses ini dulur-dulur. Setelah semuanya adonan tercampur rata, kita masukkan pertepungan ya, adonan keringnya ya, kita masukkan juga secara bertahap karena ini akan berat sekali adonannya. Tetap kita aduk-aduk dengan sabar ya, karena untuk mendapatkan hasil yang bagus itu memang kita harus sabar. Dan jika adonannya berat pasti kita akan berhasil. Dulu saya juga bingung sekali kok adonannya berat sekali ya, sampai tangan saya ini pegal ya, karena pegangan untuk wis saya itu patah dulur-dulur. Jadi ujungnya itu seakan-akan menusuk tangan saya. Tenang saja ya, itu memang adonan brownies untuk panggang itu memang seperti itu dan berat. Tetap diaduk-aduk terus sampai benar-benar adonannya tercampur rata dan licin dulur-dulur. Setelah semuanya adonan tercampur rata dan sudah licin, lalu kita akan siapkan loyangnya ya. Kita olesi dengan mentega, lalu kita masukkan adonan yang sudah oke tadi ke dalam loyang seperti ini ya, loyangnya ya. Dan untuk alas rotinya kita kasih lebihan biar nanti saat kita mengambil adonannya atau mengambil kuenya dari loyang itu lebih mudah dulur-dulur. Itulah kenapa kertas rotinya diberi lebihan ya. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, jangan lupa dihentak-hentakkan sebentar ya, lalu kita masukkan sekatnya. Setelah kita beri sekat, lalu kita akan beri topping suka-suka kalian ya. Tapi untuk topping marshmallow, untuk topping beng-beng, kita harus kasih toppingnya setelah kita panggang atau setelah mateng ya. Karena kalau kita masukkan saat mau dipanggang nanti dia akan meleleh. Kali ini saya memberi topping cukup simple saja ya, biskuit, keju, kacang, dan juga remahan red velvet ya dulur-dulur, cuma itu saja ya. Setelah semuanya kita kasih topping, lalu kita akan masukkan ke dalam oven yang sebelumnya kita akan hidupkan atau kita panaskan oven sampai suhu 200 derajat Celcius ya, kurang lebihnya segitu ya, tapi saya biasanya menggunakan suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Tergantung dari oven masing-masing punya dulur-dulur semuanya. Untuk itu kita harus mengenali gimana ovennya ya, panasnya seperti apa.
biar nanti hasilnya tidak terlalu gosong atau mentah. Karena tingkat kematangan kue itu wajib ya dulur-dulur, biar nanti kuenya hasilnya bagus, tidak gampang patah dan tidak gampang ambles. Jadi kuenya harus benar-benar matang pas. Ini hasilnya ya dulur-dulur, bisa dilihat ya. Setelah masuk oven selalu kita intip ya. Kenapa selalu kita intip? Karena biar nanti kita tahu sininya sudah keluar apa belum. Kalau sudah keluar sininya, kita akan turunkan suhu kompornya dulur-dulur. Jadi nanti hasilnya tidak terlalu mekar atau pecah setelah matang. Dan di menit ke-30 kita harus cek dulur-dulur sudah matang apa belum. Kita lihat kalau masih ada yang menempel berarti masih mentah ya. Kita panggang beberapa menit lagi sampai benar-benar matang dulur-dulur. Tapi untuk brownies ini jangan terlalu matang ya dulur-dulur, biar nanti hasilnya tidak garing atau tidak terlalu kering. Jadi nanti dalamnya harus ada legit-legitnya. Dan ini sudah matang, saya keluarkan dari oven lalu kita dinginkan. Setelah dingin nanti kita keluarkan dari oven. Cantik sekali kan, shininya sudah keluar, lihatan mengkilap sekali. Rasanya nyoklat dan enak banget ini dulur-dulur.